Umum Yayasan Badan Wakaf Mahat Islam. Kepada yang terhormat Bapak Andi Arslan Junaid dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Tutut Handayani dan Mas Maman yang nanti insya Allah akan gabung dengan kita, para pengurus dan pembina IAMI, guru-guru, karyawan, dan juga orang tua murid yang diwakili oleh komite yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak sekali rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini selaku Ma'had saya merasa gembira sekali, merasa senang. Alhamdulillah berkat semangat para pengurus baru, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dan melibatkan seluruh guru dan karyawan termasuk orang tua murid, termasuk di dalam kepanitiaan itu juga anak-anak kita libatkan melalui OSIS SMP dan SMA Islam. Kegiatan ini tentunya tidak ujuk-ujuk bahasa Indonesianya oke. Tidak tiba-tiba, tapi merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan, kemudian timbul ide, pemikiran dan lain sebagainya, yang mana itu adalah diharapkan nantinya akan terjadi perubahan di Mahat Islam menjadi lebih baik lagi. Ini harapan kita semua. Saya atas nama Mahat tentunya sangat-sangat berterima kasih kepada Mas Maman dan Mbak Tutut yang luar biasa kepeduliannya kepada Ma'had. Ini harus kita imbangi rasa terima kasih dan hormat kita ini nanti, apalagi nanti materi yang akan disampaikan insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita. Saya yakin itu. Karena saya sudah kenal sekali lah kalau sama Mbak Tutut itu. Jadi saya harap nanti bisa didengarkan dengan baik, diresapi, syukur-syukur nanti diaplikasikan. Dan yang paling penting, paling utama adalah perhatian kita. Kalau kita tidak bisa menghormati orang lain, maka jangan harapkan orang lain akan bisa menghormati kita. Kadang hal-hal kecil saja itu tercermin sebetulnya dari sikap kita. Asyik tok dolanan handphone dan lain sebagainya. Di pentingnya acara-acara seperti ini, saya tidak berharap itu terjadi di sesi ini. Karena bayangkan saja harus meluangkan waktu dan perjalanan panjang dari Jakarta ke sini, nginep berhari-hari, ninggalkan pekerjaan yang lain yang mungkin jauh lebih penting, jauh lebih ada nilainya barangkali. Tidak hanya Mbak Tutut dan Mas Maman, Karim di Karim, oke, Karim be sampai kaya kue, orang umumnya sampai sama juga. Tadi pagi laporan ke saya datang tadi malam, besok juga harus pulang lagi dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk Ma'had. Untuk kita semua ingin melihat perubahan Ma'had ke depan jauh lebih baik. Jangan merasa bangga Ma'had itu dalam level saat ini. Buat saya bisa jadi Ma'had ini sebetulnya sudah tertinggal. Bisa jadi sudah tertinggal dibanding perguruan-perguruan atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Bisa jadi. Oleh karena itu inilah upaya daripada pengurus untuk tidak mau tertinggal.
tidak mau tertinggal, supaya Mahat juga tidak ditinggalkan. Bicara pendidikan, bicara mendidik anak kita, memang tidak sepenuhnya tanggung jawab dari guru-gurunya saja, tidak. Saya akui itu. Peranannya penting, semua pihak harus sama. Makanya hari ini kita undang juga orang tua murid, walaupun diwakili oleh komite, belum bisa melibatkan seluruh orang tua murid, karena kita melihat bahwa itu memang satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan ketika kita bicara tentang mendidik anak kita. Tujuannya Mahat apa sih? Saya yakin para pendiri kita, dan pendahulu-pendahulu kita ini ingin melahirkan lulusan-lulusan yang berilmu dan berakhlakul karimah. Itu sudah yang paling dasar. Saya pengen itu. Saya yakin orang-orang tua kita dulu akan seperti itu. Ilmu tidak boleh ketinggalan dibanding yang lain. Fasilitas, syukur-syukur juga tidak ketinggalan dibanding yang lain. Yang susah adalah merubah kebiasaan. Ini paling susah dimanapun, merubah kebiasaan, merubah mindset. Ini sulitnya minta ampun. Saya sudah punya pengalaman beberapa lembaga yang saya pimpin, tidak mudah juga untuk merubah kebiasaan. Biye kaya ki Pak. Ki Pak Andi Pak ngerubah biye oke Pak. Tapi hari ini kita bicara dimanapun, di Mahat, di lembaga bisnis yang lain, ora ubah bakal kelindes zaman. Percaya saya, tidak mau berubah menyesuaikan dengan keadaan, terlindas kita oleh zaman. Bahasa guyone Kalongan keri cokot boyo gitu. Sama, tiba-tiba ada pandemi Covid, anak belajar dari rumah melalui Zoom, ruang guru atau aplikasi apalagi yang pendidikan yang lain, kocar kacir kita. Ono sing gurune gaptek, ono sing komputere jadul, ono sing ora duwe laptop, ono meneh sing ora duwe kuota dan lain sebagainya. Ke depan sudah seperti itu. Duit becak wis ora ono. Semua ganti dengan semua. Digital semua. Duit kita itu nanti bukan di dompet, di handphone. Saya yakin Zoom itu sebetulnya kalau tidak ada Covid, datangnya masih 5-10 tahun lagi, 5 tahun lagi lah ke sana. Tapi dengan adanya Covid ini jadi luar biasa. Nah, terus kita masih mau sama dengan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, cara ngajarnya juga, kedisiplinan kita, terus kitanya maaf ya, guru-gurunya tidak mau update, belajar dan lain sebagainya. Kasihan anak-anak kita nantinya. Disinilah dibutuhkan tekad dari semua pihak, guru, pengurus, orang tua murid. Ayo bareng-bareng supaya anak-anak kita ini tidak ketinggalan zaman. Kita khawatir nantinya dia akan kesulitan yang SMA untuk bisa masuk negeri dan lain sebagainya, karena apa yang diajarkan dengan cara-caranya itu sudah tertinggal, sehingga untuk masuk standar perguruan negeri ngerti be ora bingung bocah. Jangan sampai itu terjadi seperti itu. Mohon maaf nih, bocah SMP nang Jakartanan, takono Karim, takono Wardah, ini teman-teman saya yang tinggal di Jakarta. SMP itu sudah belajarnya presentasi ya, Mbak Tutut, betul ya? Belajarnya sudah presentasi. Saya saja dapat itu tuh mungkin pada saat mahasiswa. Nah, ke depan akan seperti apa lagi anak-anak kita ini harus pintar. Harus pintar. Nah, saya diajari kaya mbiye as-sa'atu tahinuhum samarotin wadu yuku tasrihu min hunah wa hunaka. Artinya di zaman kita sekolah dulu masih begitu pengajarannya, tidak ada perubahan menyesuaikan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kasihan Mahatnya, lambat laun akan ditinggalkan. Kenapa? Tidak kompet kok.
Kita tidak bisa compete dengan SMP Al-Azhar barangkali yang ada di depan kita saat ini. Tidak compete lagi dengan SMP Negeri 1 atau SMP. Bahkan yang paling ironis kalau tidak compete dengan Pius dan lain sebagainya. Mahat punya modal semuanya sebetulnya. Bicara captive, berapa banyak keluarga besar alumni Mahat yang kita miliki. Bicara loyalitas, nyanyi Mars Mahat ben ora langsung do merinding kabeh. Sing nang luar kota kono langsung kilingan maneh, dikontek-kontek saiki koncoku do ning ndi ya, wis do mati apa urung. Kan mesti akan seperti itu. Ini kekuatan Mahat. Tapi jangan sampai kita tertinggal oleh zaman karena kitanya yang tidak mau berubah. Sekali lagi, monggo, terserah kita semua mau apa. Kalau saya maunya, Mahat juga compete dong. Mahat tetap bisa bersaing, Mahat tetap harus unggul. Kita tetap ingin mendidik anak-anak kita yang ilmunya tinggi, akhlaknya bagus, agamanya kuat. Itu harapan kita. Saya yakin itu harapan orang tua, pendahulu kita, pendiri-pendiri kita dan lain sebagainya. Mahat beraneka ragam, iya, serasa terlalu mumet. Sing penting kita punya komitmen untuk itu. Ya memang macam-macam kok. Ono sing ireng, ono sing putih, ono sing bangir, ono sing pesek, macam-macam. Itulah kekuatan Mahat justru. Tapi tantangan ke depan ini luar biasa. Luar biasa. Tiap hari saya juga sekarang mikir ini, Kospin bagaimana ke depan? Mahat bagaimana? Ini baru permulaan. Ini baru permulaan untuk Mahat. Akan melangkah ke depan seperti apa? Alhamdulillah kita punya Mbak Tutut, punya Mas Maman yang concern dan gelem-geleme akan sharing ilmu, diskusi sama kita dan lain sebagainya. Maka tolong ini betul-betul kita dengarkan bersama. Untuk siapa? Untuk kita kok. Nah, tadi proses menuju perubahan-perubahan itu walaupun sulit, ada prosesnya, ada tahapannya. Tidak begitu kita melakukan perubahan itu berhasil. Tidak seperti itu, ada proses. Kadang program ini dijalankan, mungkin tersendat-sendat, atau bahkan mungkin tidak jalan sama sekali. Itu proses, bukan akhir daripada segalanya. Yang penting niat kita, yang penting niat kita. Dan bicara tentang pendidikan, harapan saya semua insan yang ada di Mahat, guru-guru dan lain sebagainya, masih tetap sebagai pendidik, bukan bekerja sebagai guru, tapi sebagai pendidik. Beda menurut saya. Kerja sebagai guru sama pendidik itu nilainya beda. Mbuh salah mbuh bener ke Mbak Tutut saya. Tapi buat saya itu beda. Kalau itu bicara guru, jam belajar mengajar selesai, mungkin tidak ada beban moral. Tapi kalau kita bicara pendidik, mungkin ada beban moral bagaimana anak-anak didik kita ini menjadi berilmu, ilmunya tinggi, akhlaknya bagus, pendidikan agamanya tinggi. Ini selalu melekat. Kita keron, bocah kita kok mau ujian belum bisa, itu pendidik. Tapi nek guru cul-culan tok, mangkat jam itu bali jam 1 selesai. Saya tidak mau Mahat seperti itu. Nah, perkara teoriku mau bener pora ya wis. Bagi saya yang saya pahami seperti itu. Ayo bersama-sama dengan orang tua kita siapkan anak-anak kita, karena mereka akan menghadapi masa depan yang mungkin jauh lebih berat daripada kita. Jauh lebih berat daripada kita. Kajian saya di Kospin ini sebagai pembanding saja. Kita selalu dapat info rencana 2022 perbankan akan seperti apa. Kita pelajari, bank ini mau nutup 200 kantornya pelayanan karena semua sudah jadi digital. Mereka sudah bicara tentang efisiensi karena semua cukup dari handphone. Buka rekening cukup dari handphone, transfer cukup dari handphone. Saya pun berpikir, Kospin apa sih Pak buka-buka meneh apa malah sebagian tak tutup.
Tutup itu kan bukan berarti bangkrut, tapi ketika nasabah dan pelayanannya itu meningkat, nggak ada masalah. Ini sebagai perbandingan, karena begitu cepatnya perubahan. Nah, kembali yang seperti tadi saya katakan di Ma'had, ini baru permulaan, start dari sini. Ini baru start. Ibarat mau pergi ke SMP Islam dari sini, motornya nembe di starter durung jalan. Start untuk perubahan. Nanti yang akan ngisi yang lebih dalam kupas tuntas Mbak Tutut tentunya ahlinya di bidang itu. Ma'had punya keunggulan, alhamdulillah alumninya sekarang juga kepeduliannya luar biasa. Alhamdulillah beberapa program-program yang dijalankan oleh Mas Karim ini juga direspon tambah banyak lagi, yang tadinya alumni-alumni di sana tidak wis klalen karo Ma'had, kita rangkul kembali dan ini luar biasa. Sekali lagi, Ma'had punya modal yang luar biasa, tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan modal yang kita miliki ini untuk menjadi satu kekuatan yang luar biasa, atau kita akan menjadi orang yang atau lembaga yang biasa-biasa saja. Dulu saya ingat Pak Zaki selalu ngomong, kamu harus jadi orang yang diperhitungkan orang, bukan orang yang dihitung. Kalau diperhitungkan orang, kata Pak Zaki, andiki sopo, backgroundnya mungkin zaman sekarang di googling lah sama orang, track recordnya seperti apa. Tapi kalau hanya dihitung, kata Pak Zaki, ya kira wangan ki ono piro ke undangan 300, ya saya 301, dihitung tok, tapi kalau diperhitungkan itu lain. Nah, Ma'had juga harus seperti itu, lembaga pendidikan yang diperhitungkan di Pekalongan. Untuk alternatif pertama, menyekolahkan anaknya di Ma'had. Statement saya saat ini, bisa saja Ma'had itu sebetulnya sudah tertinggal. Apakah kita mau tertinggal? Saya mau tanya, saya mau tegaskan kepada guru-guru Ma'had, apakah Ma'had mau tertinggal dari lembaga lain? Tidak kan? Ayo kita mulai perubahan itu dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andi Arslan Junaid atas sambutannya. Acara selanjutnya